aman ya dari aliran-aliran keagamaan. Meskipun kemarin ketika saya mengikuti eh, penguatan penguatan dai oleh Kementerian Agama, itu kan program Kementerian Agama saat ini untuk sertifikasi penceramah. Nah, saya mendapatkan informasi dari Ketua MUI dan juga Kepala Kementerian Agama Provinsi Gorontalo bahwa di Gorontalo ini, itu terjadi di Gorontalo Utara, sudah ada dimasuki oleh ex Gavatar. Memang 2014 Gavatar itu pernah ada di Gorontalo Utara, tetapi mereka terusir, dilarang dan pindah di Kalimantan yang memang heboh pada saat itu. Nah, saat ini mereka ini baru sekedar informasi, belum ada fakta yang jelas. Ini pun informasi dari Ketua MUI dan Pak Kakanwil bahwa ini mereka sudah berusaha untuk mengembangkan, mengajarkan doktrin pemahaman mereka di masyarakat. Ya, jadi tapi untuk merubah KTP saya kira tidak sampai segitu, karena memang kalau ada di sini orang yang keluar dari Islam itu kayaknya seperti jadi aib bagi seseorang. Bahkan ada Gorontalo di sini yang pernah keluar dari Islam itu jadi pembicaraan hangat. Itu mungkin beda di Jawa ya, karena agama itu adalah sebuah privasi. Tapi kalau di sini itu agama itu sangat kental. Sekalipun masyarakat Gorontalo itu tidak terlalu taat-taat amat ya. Kalau di masjid itu masjidnya tidak. Tapi kalau bicara tentang doktrin keagamaan, ya masyarakat Gorontalo itu sangat fanatik. Mereka sangat mencintai Islam sekalipun mereka tidak terlalu taat 100%, tetapi mungkin lebih istilahnya tidak melaksanakan religiusitas atau ritual-ritual agama terlalu, tapi fanatik terhadap kepercayaan agama itu sangatlah besar. Sehingga orang yang berpindah dari agama Islam di sana itu seperti yang Mas Arfan ceritakan tadi, kayak aib besar. Hal semacam itu mirip-mirip dengan di Jawa. Menurut saya yang lebih memiliki kayak semacam toleransi yang tinggi itu adalah Manado. Iya. Jadi saya waktu ke Manado itu lihat satu kartu keluarga, misalkan orang tuanya Hindu, anaknya bisa Kristen atau anaknya Islam. Nanti anak yang lain agamanya Buddha. Nah, perbedaan agama di sana itu kayak menjadi faktor ya biasa aja gitu loh. Tidak seperti di Jawa, misalkan kalau di Jawa itu kan kayak semacam loh kok pindah agama berarti itu murtad misalkan. Tapi kalau di Manado itu benar-benar kayaknya nggak masalah ya itu tergantung wilayahnya masing-masing ya. Sehingga Manado itu dijuluki adalah kota paling toleransi yang ada di Indonesia mengenai keberagamaan. Oke. Kalau ini Mas Arfan, ada nggak sih sampai saat ini selain masjid sisa-sisa peninggalan dari Sultan Ameng? Ya, kalau yang setahu saya itu sebatas masjid. Kemudian kerajaannya, tapi kalau tidak salah rumah adat sekarang itu kan itu dibangun setelah pasca Sultan Amai. Jadi yang paling fenomenal itu adalah masjid dan Islamnya. Dan Islam. Makanya ketika Basri Amin, seorang sejarawan Gorontalo, beliau agak sedikit menggugat dan ini akan didiskusikan apa tidak ada peluang untuk menggantikan IAIN Sultan Botutihe misalnya. Karena memang kalau mau melihat literatur tentang Sultan Amai itu sedikit, paling tinggi itu 3 halaman. Jadi belum ada orang yang mengungkap, peneliti dari manapun, entah itu dari luar negeri bahkan sampai dengan saat ini tidak ada satu buku utuh yang membicarakan tentang Sultan Amai. Paling tinggi itu paling tinggi 3 halaman. Tapi kalau untuk bicara tentang Sultan Botutihe dan sultan-sultan yang lain, itu sudah banyak dibahas kiprahnya, bagaimana jasa-jasanya untuk penyebaran Islam di Gorontalo, bahkan peninggalan-peninggalan.
Ya, Eh, jadi kalau itu misalkan naskah-naskah kunonya, apakah ada naskah yang menceritakan Sultan Amey pada masa tersebut atau karangan dari Sultan Amey sendiri? tidak ada sama sekali Oke, berarti naskah. karena minimnya referensi ya untuk menulis tentang Sultan Amey. Iya, Oke. iya, makanya Pak Basir itu kenapa jadi Sultan Amai? Apakah karena Mm-mm, beliau adalah orang pertama yang menyebarkan agama Islam? mm-mm, Jadi itu perlu didiskusikan lagi. Tapi ini kan sudah menjadi kesepakatan Dewan Adat, menjadi mm-mm, kesepakatan para orang-orang tua dulu bahwa mm-mm. IAIN Gorontalo itu layak namanya itu Sultan Ami disematkan di IAIN Gorontalo Oke. Mm-mm. supaya selalu Kalau diingat-ingat mm-mm, oleh masyarakat Gorontalo. oke. Kalau makamnya masih ada ya, Mas? Makamnya Sultan Amey. Iya masih ada, itu dibersihkan setiap minggu itu masih Oke. terawat dengan baik. Banyak Kalau yang berkunjung keturunan-keturunannya, berziarah ke makam. oke. Silsilahnya Sultan Amey hingga Keturunannya saat sampai ini, sekarang, nah, iya sampai sekarang ini saya kurang tahu, belum tidak terlacak ya sampai oke. dengan Mm-mm. saat ini. Oke. Kalau yang Mas Kalau Arfan Botutihe apa? yang Iya, kalau Botutihe iya. itu keturunannya Ya. banyak, Bobihu Oh, banyak, oke. Bobihu itu Pak pertama, Mm-mm, Wartabone banyak, itu Wartabone itu memang bukan keturunan raja, boleh ada tokoh revolusioner mm-mm, Gorontalo, terus Olii itu banyak mm-mm. keturunannya. Oke. Kalau Sultan Eh, Amey ada iya. jarang sekali marga Amey di Gorontalo karena memang di Gorontalo itu menggunakan marga. Mbak Oke. Aris, kalau Habibi yang jelas Habibi marganya dari Gorontalo, Nah, Gobel. Tapi mm-mm, Amey itu yang satu pun saya belum menemukan marga Amey di Gorontalo. oke. Kalau sejauh yang Mas Arfan pahami, ada nggak sih budaya yang mengalami pergeseran dari abad 14 atau abad 15 ke abad sekarang ini? Misalkan kalau dulu itu tradisinya bagaimana, sekarang bagaimana, jadi mengalami pergeseran. Oh banyak Mbak Aris. Oke, Mm-mm. saya sebut saja tradisi Tumbilo Tohe atau Iya, di Gorontalo itu istilahnya tradisi malam pasang lampu di tanggal oke. 27, 28, 29 Ramadan. Iya. Memang itu sampai dengan saat ini dibuat semeriah mungkin. Mm-mm. Kalau dulu tradisi itu dilaksanakan untuk menerangi, Mm-mm. karena tanggal 27, 28, 29 itu Mm-mm. kan diyakini oleh masyarakat Gorontalo khususnya yang Ah, beragama Islam mm-mm. bahwa Lailatul Qadar itu turun di tanggal-tanggal di malam-malam 3 hari terakhir. Oke. Makanya harus diperkuat, memperbanyak beribadah ke masjid. Makanya untuk supaya kan sudah mulai gelap itu, sudah sangat Mm-mm. gelap, makanya diterangi Oke. jalan-jalan itu dengan istilah Tumbilotohe. Sekarang memang lebih meriah lagi, cuman Oke. masalahnya itu menjadi destinasi wisata, orang-orang cuma melihat malam pasang lampu, tidak lagi ke masjid. Dan Oke. Heeh. dulu itu lampunya masih lampu botol ya, Mm-mm. pelita namanya ya, Oke. minyak tanah. Sekarang itu sudah pakai listrik, aliran-aliran Oke. listrik sudah itu sudah bergeser ya. Tapi Oke. untuk ini sekarang sudah menjadi destinasi wisata di Gorontalo, malah dilombakan tiap Oh, kecamatan, oke. kelurahan, Mm-mm. kabupaten. Jadi esensinya itu jadi bergeser ya. Yang Ini dulu itu lebih ke arah ibadah, sekarang lebih kepada budaya. Oke. ya, Mm-mm. Kalau dari tradisi-tradisi pada masa Sultan Amey hingga saat ini, ada nggak Mas tradisi yang benar-benar dibangun oleh Sultan Amey dan masih dilaksanakan hingga saat ini? Seperti misalnya tradisinya Sunan Kalijogo yang masih ya. dilaksanakan hingga saat ini. Nah, kalau misalkan Sultan Amey, ada nggak tradisi yang dibangun Sultan Amey saat itu dan masih dilaksanakan di era milenial sekarang ini? Iya, sejak Islam masuk, tumbuh Mm-mm. dan berkembang di Gorontalo, eh, Islam dan budaya itu selalu tidak, pokoknya mereka berbawaan ya sama-sama. Oke, Kalau di selalu masjid sama-sama ya, berjalan ya bareng. Heeh. tidak ada yang saling meninggalkan. Itu Mm-mm. kalau ada adat di masjid sampai dengan sekarang Mm-mm. itu masih bertahan. eh,
kan mimbarnya itu menghadap ke depan, jadi sebelah kanannya itu adalah para pemerintah yang duduk Oke. bagian barisan pertama ketika Heeh. sholat Jumat atau sholat jamaah yang lain. Sementara yang sebelah kanan barisan yang dipisahkan oleh mimbar tadi itu adalah para imam, para pemangku adat, para pemangku agama, para tokoh-tokoh agama. Oke. Itu masih bertahan sampai dengan saat ini. Bahkan Oke. Heeh. tradisi Maulid Nabi. Nah, ini akan Oke. paling ramai sekali ini sebentar lagi tanggal 12 Rabiul Awal di Iya. Kecamatan Batu Da'a Pantai. Itu Oke. masih original, beda dengan daerah-daerah yang lain. Dulu di masa pemerintahan Sultan Ames sampai dengan sebelum Indonesia merdeka ya, termasuk Gorontalo, itu masih makanannya itu terbuat dari kue-kuenya itu dari kolombengi dan lain-lain. Itu masih asli hasil pertanian. Tetapi saat ini itu di daerah-daerah yang lain, selain Kecamatan Batu Da'a, itu sudah makanan-makanan hasil kemasan dari pabrik yang selalu dipajang. Jadi setelah pagi harinya itu diperebutkan oleh masyarakat. Seperti di Jawa kegiatan Maulid Nabi itu perebutan makanan. Nah, di sini juga sama. Tetapi ini sudah makanan kemasan, kecuali di Kecamatan Batu Da'a Pantai. Itu masih sangat asli. Saya pernah melakukan penelitian pada tahun 2017 di sana. Dan mereka memang menjaga keaslian budaya Maulid Nabi. Namanya dikir. Itu semalam itu dilaksanakan Mbak Aris setelah Ba'da Isya sampai besoknya, melewati subuh besoknya jam 9 pagi. Kemudian makanan yang dihantar oleh masyarakat itu ada istilahnya namanya tolangga. Itu diperebutkan oleh itu dibagi-bagi dulu kepada pemerintah, dibagi dulu kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, lalu sisanya itu diperebutkan oleh masyarakat. Katanya yang mendapatkan makanan itu adalah makanan keberkahan karena sudah. Itu berarti seperti tradisi di Jogja ya. Jadi di Jogja kalau waktu Maulid Nabi kan ada semacam itu kayak gunungan, ada gunungan makanan nanti disebarkan ke orang-orang, terus kita ngambilnya rebutan. Nah, berarti modelnya sama ya. Iya, sama. Oh iya Mas Arfan, Gorontalo itu situs kerajaannya apa ya? Kerajaannya, namanya? Di sini ada dulu Limolo Pohalaah. Dulu Limolo Pohalaah itu artinya dua kerajaan. Kemudian ada lima kerajaan-kerajaan kecil. Jadi dulu dua kerajaan besar di Gorontalo itu yang pertama adalah kerajaan Gorontalo dan yang kedua adalah kerajaan Limutu. Memang awalnya ini kerajaan Gorontalo dan Limutu ini tidak saling menyenangi, mereka ditulis oleh beberapa peneliti itu berabad-abad, beratus-ratus tahun saling perang, melakukan pertumpahan darah. Tadi abad berapa Mas? Abad berapa, sorry? Iya, sejak abad 15 ya sampai ke berarti abad 19. Masanya Sultan Amai juga ya? Sultan Amai mengikuti? Iya, setelah pasca Sultan Amai. Jadi Amai Raja Gorontalo itu belum ada tulisan-tulisan apakah ada Raja Limutu, ada Raja. Yang jelas pasca Sultan Amai ada Raja Gorontalo dan ada kerajaan Limutu. Makanya ada dua rumah adat di sini, rumah adat Limboto dan rumah adat Gorontalo, dan itu diyakini sebagai kerajaan dari. Tapi ada juga di Tapa itu ada rumah adat Gobel. Itu kakeknya Pak Rahmat Gobel itu, tapi itu ditulis oleh beberapa peneliti itu belakangan hadir ya setelah dua kerajaan ini, Limboto dan Gorontalo. Jadi Limutu itu Limboto, di tempat Mbak Aris dulu tinggal, di rumahnya ya Mbak Hikmah. Iya, aku pernah juga Mas main ke tempatnya itu, ke rumah adat yang Limboto tapi.
Ya, di yang Boto. di Itu belakang kantor apa ya? Kantor kabupaten ya? Atau kantor apa? Kantor ya, bupati. betul. Nah, aku sempat Betul. main ke situ. Tapi kalau yang rumah rumah Gorontalo itu aku belum pernah. Kalau rumah apa keluarganya Pak Gopel itu aku hanya pernah ke pesantrennya aja. Yang pesantren Oh, modern. pesantren. Heeh. Iya, iya, betul. Padahal cuma lewat dari situ, dekat dari Oh, situ, rumah adat mobil. oke oke. Mm. Mungkin lain kali perlu diagendakan ke sana lagi. Oke, amin ya Siap-siap Allah. menunggu Amin. kedatangan Mbak Aris Amin. dan teman-teman YouTuber di Gorontalo. Oke, amin ya Allah. Oke Mas Arfan, dari yang Mas Arfan jelaskan tadi sedikit menarik kesimpulan bahwasanya Islam masuk di Gorontalo itu sebenarnya adalah asas perkawinan ya. Dari Iya, perkawinan Sultan Amai beserta apa namanya dengan perempuan asli Gorontalo tersebut. iya, karena memang tulisan Mas Hadi itu Mm-mm. mengatakan hanya lewat jalur perkawinan. Perkawinan, Belum oke. ada menyebutkan jalur penaklukan, Perdagangan kekuasaan, misalkan, atau perdagangan misalnya. oke. Itu hanya jalur perkawinan yang Perkawinan, oke. saya belum tahu juga apa ada literatur yang lain. Oke. Di dalam literatur tersebut diterangkan nggak, misalkan Sultan Ame berasal dari Arab atau dari India atau dari Cina atau dari mana gitu? Saya belum menemukan Mbak Oke, Aris. bukan. Tapi Oke, yang berarti jelas heeh, Islam di Gorontalo juga itu tidak lepas dari pengaruhnya dari Islam dari Kerajaan Bone dan mm-mm, Kerajaan Ternate. Jadi oke, tidak lepas dari itu. oke. Karena memang pusat perkembangan Islam di Indonesia Timur itu kan ada 3, Kerajaan Iya, Bone, mm-mm, Ternate, sama Ternate, Gorontalo. iya, oke, oke. Walaupun Memang, Gorontalo itu heeh, belakangan ya, kalau yang oke, lebih dulu itu kan Ternate Ternate, sama oke. punya. Iya. Iya, nanti kita juga akan mengundang narasumber dari Ternate, Mbak Julaiha Gaus. Oke. Oh iya Heeh, betul, itu heeh, adalah sumber. Bahkan itu mm-mm, Pak Fadel Muhammad itu kan punya darah dari sana ya, yang oke, menjadi gubernur pertama di Gorontalo. oke. Iya, Mungkin jadi kalau kalian mm-mm, mungkin kalau emang apa? ada titik temu antara Ternate dan Gorontalo. Karena memang Iya, dari segi dialek heeh, Gorontalo itu yang mirip saja, Manado, Gorontalo, mm-mm, Bolmong, Ternate, Maluku iya, itu agak mirip iya. ya. Iya, sebenarnya menurut saya itu Islam yang bagus lagi untuk dibahas adalah Bolmong, Bola Mongondo di Ya. wilayah Kota Mobagu. Karena ternyata waktu saya ke Kota Mobagu itu banyak peradaban Islam yang di sana itu keren banget gitu loh. Oh, Dia masuk Sulawesi Utara. Hmm, saya punya teman yang menulis buku itu hasil tesisnya di UIN Syarif Hidayatullah mm-mm, Gorontalo, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mbak Aris, oke. dan dia sudah Mm-mm, punya buku itu tentang mm, kerajaan Bola Islam Mongondo. Mm-mm, Mongondo dan oke. sudah pernah dibedah. Siapa tahu nanti Oh, saya rekomendasikan oke. eh, didiskusikan di channelnya Mbak Aris dan Oke. sekarang beliau itu sedikit lagi akan menjadi dosen IAIN Sultan Amir Gorontalo. Tinggal Amin, amin. menunggu pengumuman. Oke, semoga lolos. Ya, nanti Hmm. mungkin kita akan diskusikan lagi tentang bola Mongondo karena menurut saya itu menarik banget untuk dibahas sebab di Bolmol itu di apa ya, singkatannya Bolmol ya, bola Mongondo itu Utara, bola Mongondo. iya bola Mongondo itu ada situs kerajaan dan juga ada situs makam-makam tempat ziarah yang mana tempat ziarahnya itu eh, seperti makamnya Nabi Adam, panjang banget. Ya. Jadi kayak misalkan tabib-tabibnya di jauh sebelum masa kerajaan Mongondo itu sudah ada peradaban yang mana kota Mobagu itu terkenal dengan pengobatan alternatifnya. Cuman saat saya mau tanya, seberapa jauh atau seberapa dekat hubungan antara makam yang ada di gunung-gunung itu, yaitu tabib-tabib yang ukurannya panjang, yang mana makam itu juga sudah menjadi destinasi wilayah budaya, namun belum ada yang menuliskan hubungan itu dengan situs kerajaan Raja-Raja Mongondo yang makamnya itu di bawah. Jadi kalau Iya. Mas Arfan ke Kota Mobagu, nanti minta antar Mas Amal, ada makam-makam tabib itu di puncak gunung yang panjangnya itu puluhan meter. Jadi benar-benar panjang.
Dan katanya Kota Mobagu itu terkenal dengan pengobatan alternatifnya. Oke. Oke. Oke Mas Arfan, jadi yang sudah dijelaskan Mas Arfan ini sudah panjang lebar banget. Nanti teman-teman kalau ingin lebih tahu lagi tentang sejarah Islam di Gorontalo atau ingin mengetahui tentang tradisi dan budaya Islam yang ada di Gorontalo, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan lagi bareng Mas Arfan. Oke, Mas Arfan, terima kasih waktunya. Terima kasih sudah berbagi dengan kita semua. Semoga Mas Arfan selalu sehat, bahagia, dan sukses disertasinya. Amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih juga sudah bergabung. Nah, sebelum sesi kuliah kita akhiri, kita akan minta closing statement-nya dari Mas Arfan. Oke, Mas Arfan minta semacam closing statement untuk teman-teman semuanya. Oke, pada dasarnya ketika Islam datang ke Gorontalo, Islam itu direspon dengan baik oleh masyarakat Gorontalo. Dia selalu bersenyawa dengan budaya lokal, dengan kearifan lokal, dan tidak ada satupun dipertentangkan antara budaya dan agama. Itulah kemudian mengapa Islam terterima, karena memang sejak awal, sejak Sultan Amai Gorontalo mendakwakan Islam, memperkenalkan Islam di bumi Gorontalo, itu selalu mengakomodir nilai-nilai budaya. Makanya jangan heran Islam tumbuh dan berkembang cepat sampai di pelosok-pelosok, di penjuru-penjuru di Gorontalo. Makanya untuk kerajaan Islam juga di sini ada beberapa kerajaan sampai 17 kerajaan itu berlandaskan dengan adat bersendikan sara dan sara bersendikan kitabullah. Oke, terima kasih Mbak Aris. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan masih kurang, saya mohon maaf. Oke, terima kasih Mas Arfan. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita semua. Dan teman-teman semuanya, terima kasih waktunya. Semoga tetap sehat selalu, jaga kesehatan juga, dan tetap belajar yang rajin. Oke, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.